Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Sobat Harmoni, kita jumpa lagi dalam program Harmoni Bagi Negeri. Kali ini mengambil tema merawat harmoni politik di Kota Cimahi. Alhamdulillah, ini di tengah kita telah hadir tamu istimewa gitu ya. Yang pertama ini Pak Ahmad Hidayat, SHI MM. Beliau adalah koordinator SDM ya. SDM O-nya apa ya? Organisasi. Jadi Pak Ahmad Hidayat, SHI MM. Beliau adalah koordinator SDM organisasi dan lead Diklat Bawaslu Kota Cimahi. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Di yang sebelah saya tidak asing lagi, ini Ketua Nasdem DPD ya. DPD Partai Nasdem Kota Cimahi dan juga beliau anggota DPRD Kota Cimahi dan seabrek jabatan sosial lainnya. Apa kabar Pak Anang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini ada Pak Haji Nur Hasan SIP. Beliau adalah caleg ya, caleg P3 Kota Cimahi, dan beliau juga pernah menjabat anggota DPRD Kota Cimahi ya Pak. Apa kabar Pak Nur Hasan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini lengkap ya, dari dua partai yang berbeda. Dan sepertinya presidennya berbeda juga ya. jadi objektif. Jadi tidak hanya pro. Sungguhnya kami juga mengundang dari partai yang lain, Pak Haji Alipudin, kebetulan beliau berhalangan, dan sempat juga Pak Ngatiana yang mewakili dari tim sesnya Prabowo. Beliau awalnya akan hadir tapi sepertinya berhalangan gitu. Sobat Harmoni, pada saat ini kita ada pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kira-kira apa kaitannya dengan literasi politik? Ini ternyata Ibnu Sina ini salah satu yang kita kenal adalah tokoh di bidang kesehatan, tapi ternyata tulisan beliau juga ada yang berkaitan dengan politik ya. Utamanya pesan kepada pemimpin ya. Nah ini Ibnu Sina ini relevan dalam konteks ini, konteks Maulid ini berpesan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat dan karakter kenabian ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat dan karakter kenabian. Dengan beliau memberikan formulanya staff ya, sidik, amanat, tablik, fatona. Jadi kalau seorang pemimpin, nah ini para calon anggota dewan itu padahal adalah pemimpin rakyat ya, akan memberikan arahan kepada rakyat. Diharapkan spirit kenabian yang diformulasikan oleh Ibnu Sina dengan formula staff, sidik, menjadi orang yang dipercaya, amanat, sidik jujur ya, sidik jujur, amanah percaya, tablik yang mampu menyuarakan, dan fatona harus menjadi seorang yang cerdas. Ini sebagai pengantar relevansi apa kegiatan ini dilakukan pada konteks peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, masuk ke konten saat ini. Masyarakat seringkali mengasosiasikan politik itu sebagai konflik untuk merebut kekuasaan dengan berbagai cara ya, termasuk fitnah, hoax, termasuk money politik dan lain sebagainya.
itu adalah salah satu yang diasosiasikan oleh sebagian publik gitu. Dan tentu di forum kali ini kita sama-sama mengkonstruksi bagaimana politik dalam perspektif positif, politik untuk kemaslahatan rakyat. Jadi saya masih percaya kalau politik dilakukan dengan cara baik oleh orang yang punya niat baik, maka kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan publik itu bisa terwujud. Sebagaimana Plato ini mengatakan bahwa politik itu punya makna yang mulia. Jadi ini karena ada politisi ini ya. Jadi politisi dalam pandangan menurut Plato, politisi adalah moralis pemintal kata-kata. Jadi moralis pemintal kata-kata yang mengembangkan kesadaran kemanusiaan dan keyakinan positif. Jadi sungguhnya Plato 400 tahun sebelum Masehi memaknai politik itu dalam konteks yang positif. Tetapi pada abad perkembangannya, filsuf politik Prancis Voltaire mengatakan politik itu adalah seni merancang kebohongan. Ya tentu kita berharap memaknai politik itu dalam konteks yang positif. Nah kira-kira itu sebagai sebuah pengantar, dan nanti kesempatan pertama nanti kita akan berikan kepada Pak Haji Nang untuk bagaimana memaknai politik dan kira-kira komitmennya apa gitu ya untuk mewujudkan politik utamanya di Cimahi, politik yang sehat, politik yang kondusif, termasuk juga nanti kepada Pak Haji Nur Hasan ya. Jadi kira-kira pertanyaan yang sama. Nah nanti baru terakhir ini bagian Pak Ahmad Hidayat memberikan fatwa dan arahan. Kira-kira sudah benar belum ini komitmen dan harapan dari calon wakil rakyat kita. Baiklah, kesempatan pertama akan kita berikan kesempatan kepada Pak Haji Endang Sahri Lukman. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Eki Bayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Harmoni, tentu kita jumpa lagi, dan insya Allah ini agak berbeda nih, materinya agak berbeda Pak Dokter ya. Dan alhamdulillah saya kira memang karena kita memasuki tahun politik sehingga memang ini harus diungkap, ya, harus diungkap. Sahabat, saya kira di Indonesia ini kan negara demokrasi, negara demokratis. Berbeda dengan negara monarki yang tentunya berkehendak adalah raja, ya, para sultan dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah demokrasi, maka keniscayaan unsur jembatan penyelenggara pemerintah itu adalah partai. Ya, karena hasil dari penyelenggaraan pemerintah itu adalah dari unsur partai politik. Maka saat ini di tahun politik ini yang insya Allah di tahun 2024 awal tentu kita akan menyelenggarakan pemilihan atau pemilu legislatif, presiden dan DPD tentunya. Bahkan di akhir nanti adalah pemilihan kepala daerah untuk secara menyeluruh. Ini adalah pastinya memang akan membawa beberapa hal yang sifatnya mengerahkan atau membawa masa yang sangat luar biasa. Ya. Kalaulah kita ini ingin mencapai sesuatu, tentu pasti akan memiliki metode dan cara, dan di situ adalah pengerahan masanya. Saya kira pasti akan cukup banyak, dan dampaknya pasti akan berkaitan dengan singgungan satu sama lain. Nah, disinilah kita harus memaknai bahwa
pada saat politik berlanjut, dalam hal ini diakhiri dengan pileg, tentunya ini mestinya jadi bagian yang mempresentasikan dari kawan-kawan semua, dari masyarakat, bagaimana dia bisa berkontribusi dengan memberikan suara sebaik-baiknya, suara pilihan yang sesungguhnya, sehingga maknanya akan terlihat. Dan disitulah justru pesta demokrasinya akan muncul, manakala kita indah bersama-sama. Boleh berbeda pilihan, saya dengan Pak Anwar Hasan juga beda, warnanya hijau dan warna apa ini? kalau saya biru, ada warna Nasdem, ya. Ini juga berbeda pasti. Dan biasanya itu justru timbul konflik. Di konflik itu di permukaan, ya. Kalau kami itu sebenarnya tidak ada apa-apanya selain ini biasa kita sahabat-sahabatan, ya. Tapi kadang-kadang di bawah ini yang justru menimbulkan gap satu sama lain, yang artinya bahwa kita tidak memahami makna politik kita. Nah, saya berharap justru ke depan kawan-kawan semua ini bisa memahami politik ini dengan sungguh-sungguh, yaitu adalah bagaimana cara memberikan kontribusi yang baik terhadap, paling tidaknya kita kota Cimahi lah. Kita bicara tentang kota Cimahi, ya. Di Cimahi ini tentu berbeda dengan daerah yang lain. Bahkan di Cimahi ini, Kang, Cimahi ini kecil, ya, hanya 15 kelurahan, 3 kecamatan, tapi penduduknya padat, sehingga dewannya 45 anggota dewan, ya. Itu kurang lebih di atas 500 dan 600 lah, ya, penduduk kita. Dan ini anehnya, ada aneh diskresi kita ini, diskresi karena kalau di orang lain itu kan dapilnya kecamatan, 3 kecamatan, 4 kecamatan. Kalau di Cimahi justru kecamatan dipecah, 3 kecamatan jadi 6 dapil, ya. Nah, justru kita ini para caleg bertarungnya bukan di mana-mana, tapi di RW dan di RT. Bahkan satu RW bisa ada yang calon itu 4-5 orang di satu RW di kita. Ini justru akan menimbulkan konflik pada saat, ya, semua orang yang terlibat di situ, yang satu dukung ini, yang satu dukung ini, ya. Lalu tadi saling menjelekkan, saling bunuh-membunuh dalam pengertian, ya, karakternya. Nah, ini kan hal yang tidak baik. Maka ya kita harus memberikan pemahaman sebaik-baiknya kepada masyarakat, bagaimana kita ciptakan pemilihan legislatif, pemilihan presiden itu kondusif. Dengan dari mana? Dari awalnya, dari tim-tim sukses yang ada di wilayah, karena akan berdampak kepada keseluruhan sampai tingkat nasional tentunya. Ini harapan kami ke depan tentu adalah, yuk kita sama-sama ciptakan tahun politik, kita ciptakan demokrasi yang indah, demokrasi yang menyenangkan. Saya kira itu sementara, ya, Pak. Ya, tambahan ini, terima kasih. tadi pemilu itu harus jadikan pesta demokrasi, ya. Kalau pesta kan harusnya menggembirakan, ya. Tapi faktanya karena ada kompetisi, nah seringkali ada konflik. Ya. Nah, sebagai ketua partai politik, apa himbauan kepada calon caleg, ya, utamanya dari Nasdem, agar mampu merawat hal positif dan kondusif? Ya, di Partai Nasdem ini kita ada cara, ada pola yang dilakukan terhadap para caleg. Namanya sekolah legislatif. Ya. Sekolah legislatif juga ada 2 tahapan di kami. Ada tahapan yang namanya ABN, ya, Akademi Bela Negara. Ada yang khusus sekolah legislatifnya. Dan itu rata-rata kita dibangun di situ, ada yang 3 bulan, ada yang seminggu, ada yang 6 bulan, dan ada yang 2 minggu. Ya, ini tahapan-tahapannya. Apa isinya? Isinya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada kawan-kawan semua bacalek ini tentang metode atau cara pemenangan. Dan salah satu adalah karakter bagaimana agar kita ini menjadikan kepada para
tim para pendukung tidak berbuat yang negatif, ya. Artinya mengedepankan kebersamaan, mengedepankan kita ini adalah sejatinya kawan, dan tentu memberikan edukasi yang bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan sebuah kota atau negara yang kita cintai. Itu saya kira Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Haji Nur Hasan, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Eki sebagai host, Bapak dari dari Bawaslu, Pak Jinang, dan audiensi tentu lainnya. Terutama wabil khusus terima kasih untuk Harmony TV yang telah memfasilitasi kita sebagai masyarakat yang berkecimpung di dunia politik. Sebelum saya mengutarakan apa yang menjadi topik bahasan kita sore hari ini, tentunya pada hari ini tepat jatuh pada hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tidak salahnya kalau saya secara pribadi, marilah mengajak bapak-bapak ibu-ibu untuk bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama. Yang kedua, bapak ibu sekalian, tadinya saya pengen ada anak muda karena topik yang saya mau pakai tentang anak muda dengan perempuan. Yang kedua, bicara tentang politik sudah sangat luas, definisinya berbagai macam cara, teorinya sudah banyak. Kebetulan saya juga alumni FISIP, ya. Wah, jadi kalau ngomongin politik, kebetulan juga memang skripsi saya juga terkait dengan anggaran yang berbau politik. Sederhananya begini, salah satu definisi mungkin yang bapak-bapak ibu kenal, politik ada istilah politik is art. Politik itu adalah seni, bagaimana kita merauh, ya, bagaimana kita merancang, memainkan pola-pola agar dapat merebut satu kekuasaan. Itu ada seninya salah satunya. Kemudian ada yang juga bilang politik itu adalah bagaimana cara merebut kekuasaan dengan dalam tanda kutip berbagai macam cara upaya. Kecenderungan memang pada tahap ini masih kita melihat dengan cara-cara yang tidak fair dan sebagainya gitu. Kemudian bicara politik lagi, saya bersumber juga kepada Rasulullah SAW. Nabi pun bersiasah. Politik itu adalah siasat. Bagaimana caranya Nabi memenangkan peperangan, itu adalah siasat. Itu adalah politik. Dan menganut juga saya pernah membaca, kalau bicara politik tentu tidak terlepas dengan kata atau kalimat demokrasi. Saya ada benarnya membaca atau menyortir kalimat Aristoteles. Aristoteles itu lebih suka kalau ditawarkan, dia lebih memilih, katanya tidak suka dengan demokrasi, katanya Pak. Karena demokrasi ini membuat warga negara, membuat masyarakat menjadi rame, menjadi berpecah belah gitu. Ya, dia lebih suka kepada kerajaan, Aristoteles. Coba nanti dibuka di bukunya. Nah, oke. Berlalu ke situ. Tadi Pak Haji Nang sudah sampaikan, atau Pak Host juga menyampaikan bagaimana sih cara berpolitik itu menurut saya yang elegan, sehat, ya, menyenangkan, kemudian juga yang paling penting lagi adalah dapat diterima oleh masyarakat banyak. Ini poinnya buat saya. Kenapa saya juga ingin tahu dulu tadinya respon dari anak-anak muda. Karena kenapa? Masuk ke masalah Kota Cimahi, Pak. Kita tahu, anggota DPR tahu, pemerintah dalam hal ini Kota Cimahi dan DPR sudah membuat yang namanya visi misi Kota Cimahi, yaitu cerdas, ya, cerdas, itu kreatif, egaliter, R-nya religius, D-nya development, E-nya lagi improvement, dan apa terakhir itu, dan terakhirnya itu adalah recruitment katanya. Jadi semuanya itu merangkum bagaimana Kota Cimahi dalam hal ini eksekutif dan legislatif membuat rancangan itu menjadi visi misi yang besar dalam rangka meningkatkan produktivitas,
dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, mengangkat semua kemampuan potensi SDM yang ada, sehingga kota Cimahi menjadi kota yang mampu bersaing. Ya. Nah, semuanya ini tentunya memang tidak terlepas juga daripada peran, yaitu peran partai politik. Nah, peran partai politik ini tugas kami lah, terutama pimpinan partai yang mampu mengimplementasikan apa itu politik, bagaimana caranya berpolitik dengan etika, dengan ramah, dengan sopan, dengan sehat dan riang gembira. Maka itulah ada di teori masing-masing semua partai politik. Tapi paling tidak catatannya buat saya adalah bahwa memang negara ini dibangun berdasarkan konspirasi politik. Negara ini berdasarkan memang bangunannya politik. Kalau tidak ada politik, nggak mungkin satu negara terbentuk. Karena disitulah memang politik dibutuhkan. Semua itu kehidupan kita adalah diatur oleh politik, nggak mungkin tidak gitu kan ya. Nah, makanya saya berharap politik yang bagus dalam pengertian sehat dimulai dari anak-anak pemilih pemuda. Dua segmen yang tadinya saya mau angkat, politik pemuda dan politik perempuan. Ya, politik pemuda tentunya anak-anak muda ini yang menjadi generasi Z, generasi milenial masa kini, agar dikasih kecerdasan politik agar mereka tidak memilih, tidak mencantumkan pilihannya kepada calon-calon yang hanya mengandalkan kemampuan, yang hanya mengandalkan apa namanya teh pemberian sesuatu, ya, sehingga dia tidak tahu kenapa dia harus pilih si A dan si B dan si C. Nah, itulah butuhnya gitu. Pak Idgit, saya hanya membuka itu saja. Nanti selanjutnya ya, mangga begini, kita kembali. yang barangkali publik tahu, P3 itu dalam menyongsong pemilu ke depan, Ya. komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjaga harmoni tadi. Artinya iklim kompetisi bisa jadi berjalan panas dan sebagainya. Tapi partai tidak punya komitmen untuk tetap merawat harmoni. Apa yang akan dilakukan? Ya, P3 sebagai basis partai yang basisnya Islami, kita ingin mewujudkan politik amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah keburukan, meningkatkan kebaikan. Jadi dalam P3 sudah didoktrinisasi untuk semua kader, ya, terutama hafal tahu tentang aturan-aturan, baik itu aturan negara maupun aturan partai. Kedua, mengedepankan politik amar ma'ruf nahi mungkar tadi untuk supaya agar semua kader nanti yang menjadi yang diamanatkan, katakanlah diamanatkan menjadi wakil daerah ini harus menjadi bagian daripada masyarakat, harus menjadi harapan masyarakat, karena disitulah aspirasi masyarakat ditampung dan ditindaklanjuti. Artinya ya sebagaimana umumnya bahwa kita ingin berpolitik ini secara dewasa, ya, secara harmoni, kata Ibu ini harus secara semua ini harus berjalan dengan baik sesuai dengan harapan itu. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Ini Pak Ahmad, ini dua partai berkomitmen. Kalau 18 partai sudah berkomitmen, ini tugas Pak Ahmad selesai. Ringan. Tapi ini baru dua partai ya yang berkomitmen akan mengikuti politik secara baik, ya, fair play, dan tentu saja hal-hal normatif ya tadi kan. Silakan Pak Ahmad untuk menanggapi, dan boleh tugas Pak Ahmad juga memberi wejangan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Host, luar biasa Pak Dr. Eki, terus Pak Ketua Partai Nasdem Pak Jinang, terus Pak Nur Hasan. Terima kasih atas undangannya. Pertama, senang sekali Bawaslu hari ini bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan TV Harmoni, dan suatu yang agak mengagetkan sebetulnya. Saya baru pertama diundang dalam konteks talkshow lah ya. Diawali dengan hal yang komprehensif, kita bicara filosofis dulu, nanti konseptual, biasanya kita masuk ke wilayah-wilayah regulasi lah, wilayah-wilayah aturan kepemiluan
segala macam. Tapi luar biasa tadi kita bicara politik dalam tataran nilai, dalam tataran filosofis, ya. Walaupun menurut saya hari ini memang perlu effort yang banyak untuk tetap memposisikan politik sebagai satu yang nilai yang baik gitu, yang luhur. Karena semakin kesini kalau lihat definisi juga mengalami degradasi yang rada lumayan banyak kalau menurut saya, seolah-olah politik itu lepas dari nilai, lepas dari etika, lepas dari adab gitu, ya. Yang jadi buku, biasanya jadi buku bacaan ya, buku bacaan S1 ilmu politik itu Komering Budiharjo ya, yang mendefinisikan politik itu menurut saya rada Machiavellian gitu. Seni meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, merebut kekuasaan, seolah ia terlepas dari nilai etika, moral dan segala macam ya. Nah, tugas kita bersama sebetulnya hari ini sama-sama mengembalikan kembali politik dalam tataran normatif, dalam tataran filosofis yang penuh dengan nilai, sehingga nanti turunannya secara konseptual atau nanti yuridis atau misalnya sosiologis. Bawaslu hari ini insya Allah semangatnya selalu mengaungkan pemilu yang gembira. Kita banyak belajar dari pemilu sebelumnya di 2019 ya, masyarakat terpolarisasi, masyarakat terbelah, terjadi korban jiwa juga, diakui atau tidak di Indonesia ada 890 sekian lah hasil kajian UGM itu yang komorbid, kelelahan, petugas yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah tapi di kota Cimahi alhamdulillah 2019 kemarin pemilu bisa berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan berkualitas, berintegritas. Dan tadi pemaparan dua narasumber tadi sudah luar biasa komitmennya mengawal pemilu ini dengan berkomitmen taat patuh pada aturan regulasi sehingga bisa menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas ya. Karena yang bicara politik pada akhirnya bicara kekuasaan pada akhirnya bicara keberpihakan, pada akhirnya turunannya adalah kebijakan publik lah ya, public policy. Kalau misalnya yang terpilih pemimpinnya tidak berpihak pada masyarakat banyak, maka yang akan jadi korbannya itu tentu masyarakat ya. Dan alhamdulillah Cimahi 2019 kemarin ketiga tingkat partisipasi pemilih terbanyak ya. Dan hari ini pun sebagai informasi mungkin yang akan berkontestasi di 2018 nanti ada 18 partai politik. Jumlah daftar calon sementara yang terdaftar di KPU sampai nanti penetapan tanggal 3 itu ada 644. Bisa dibayangkan tingkat kompetisinya dari 644 calon anggota DPRD memperebutkan suara di 312 RW lah ya, dibagi 6 dapil dari 15 kelurahan 3 kecamatan. Kalau saya rata-ratakan di tingkat kota saja itu 2,5 caleg per RW ya, sehingga tadi pemilu yang gembira itu penting. Kenapa? Karena tingkat kompetisi di tingkat RW saja rata-rata 2,5 per RW caleg, itu baru yang memperebutkan kursi DPRD, belum yang provinsi, belum yang tingkat DPR RI, belum lagi calon anggota DPD, belum lagi tim sukses presiden dan wakil presiden. Sehingga senang rasanya tadi dua partai sudah berkomitmen lah ya untuk melaksanakan proses pemilu ini secara baik sehingga nanti menghasilkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pada akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin terpilih yang berkualitas dan berintegritas. Itu mungkin Pak Dokter sebagai pembukaan. Iya, terima kasih. Masih ke Pak Ahmad ya. Jadi tadi definisi politik itu kalau menurut ahli lebih dari 180-an ya. Tapi yang menonjol itu adalah power, kekuasaan gitu. Nah, artinya pemilu kalau dilakukan dengan cara baik dan oleh orang yang punya komitmen baik, maka akan menghadirkan kemaslahatan. Ini saya menarik nih dari Pak Ahmad ya, dari Bawaslu, ada tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pesta demokrasi di Cimahi dengan gembira ya, dengan gembira. Jadi pesta ya, artinya gembira tapi nilai
kompetisinya tetap berjalan, artinya ada kompetisi ya, karena dari 644 yang terpilih jadi hanya 45 ya. Jadi artinya betul ya 2, sekian. Jadi ini kompetisi yang keras, tetapi tadi kalau nawaitunya semuanya baik, menjadi anggota legislatif sesuai dengan makna politik itu res publica, untuk kemaslahatan publik, maka ini akan jadi sebuah hal yang positif, bisa jadi ibadah ya. Artinya berpolitik itu bisa jadi juga ibadah kalau dengan cara baik, dengan niat yang baik ya. Nah ini juga tayangan ini juga bahan untuk saya sampaikan nanti di mata kuliah saya, komunikasi politik ya. Salah satunya bagaimana berpolitik itu sungguhnya kita harus memaknai, karena tadi ya gambaran umum saat ini masih menganggap politik itu kotor ya. Nah ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya masyarakat ya. Yang utama itu adalah aktor politiknya gitu ya. Aktor politiknya untuk bisa menjalankan cara-cara berpolitik dengan baik dan benar. Survei dari KPK ini menunjukkan bahwa 71,7% publik menganggap money politik itu adalah hal yang biasa. Ini hasil survei dari KPK. Artinya apa? Persepsi masyarakat masih menganggap bahwa money politik itu sesuatu yang biasa ya. Meskipun menurut ketentuan ini melanggar pidana melanggar pidana. Nah ini tadi saya juga di radio ini menganggap berapa sih kos politik gitu ya. Kos politik ini saya ingin mengaitkan dengan kos politik. Ternyata untuk menjadi anggota DPRD itu kisaran di hingga rata-rata 500 juta katanya, sampai sekian M katanya. Nah itu yang minimal katanya. Nah ini untuk artinya kos politik. Apalagi kalau untuk meraih anggota legislatif di provinsi ini dari 500 hingga 5M gitu. Nah itu kalau di pusat minimal 5M sampai unlimited gitu. Nah ini sebuah fenomena yang artinya harus bagaimana sih kita bisa meraih mandat tetapi dengan cara tidak transaksional. Artinya gini, gambaran masyarakat sekarang dari survei KPK itu bahwa yang terpilih itu seolah yang harus menyiapkan anggaran yang besar. Nah barangkali dari Pak Ahmad ya, bagaimana teman-teman terutama calon legislatif yang punya idealisme baik untuk kemaslahatan publik terjun ke dunia politik. Makanya saya nggak berani terjun ya, karena saya terus terang masih nggak berani terjun karena kosnya besar ini kan. Jadi masyarakat sendiri seolah ini transaksional ya. Satu sisi masyarakat transaksional itu. Jadi kalau teka harti nggak akan milih kan gitu kan itu ya. Yang artinya itu juga tanggung jawab bersama, bagaimana tadi sesuai dengan harapan Pak Nur Hasan dari P3, kemudian Pak Nang, bahwa masyarakat itu memilih baiknya tidak karena hal-hal yang transaksional, tapi ada hal positif bagi kepentingan yang lebih besar. Nah, kira-kira arahan dari Bawaslu itu harus bagaimana ya? Izin mungkin menjawab, memang salah satu kalau dibilang hama lah ya, hama demokrasi atau penyakit dalam patologi demokrasi kita tuh, pemilu itu masih berbiaya sangat
tinggi lah ya, sangat mahal. Bagai kajian survei mengatakan bahwa biaya kos politik di kita tuh tinggi, walaupun nanti harus dibagi, ada money politik yang dilarang, ada kos politik yang boleh saja sebetulnya, karena tidak mungkin juga kan mencalonkan kalau tanpa bikin kaos, tapi bikin baligo, spanduk. Para ini anggota dewan lebih paham lah ya. Tapi yang pasti menurut saya salah satu yang dilakukan Bawaslu, pertama Bawaslu kemarin sudah meluncing indeks kerawanan pemilu sebagai early warning system lah, sebagai early warning system menentukan tadi kuantitatif jumlah di mana potensi segala macamnya itu sudah rilis, dan hari ini Bawaslu Cimahi lagi menyusun juga sama indeks kerawanan pemilu untuk tadi minimal kita ketika akan membuat satu strategi identifikasi masalahnya betul dulu. Jadi tahapannya itu dulu, kita melakukan identifikasi terkait dengan hal-hal yang tadi masalah-masalah dalam kepemiluan, money politik, netralitas ASN, terus lagi disinformasi, informasi hoax, terus politik identitas, dan banyak lagi lah masalah-masalah kepemiluan selain daripada manajemen kepemiluan itu sendiri. Nah, memang money politik ini tidak mungkin dilaksanakan atau dihapuskan sama sekali lah. Tugas kita adalah meminimalisir, dan itu lagi-lagi menjadi tanggung jawab bersama, karena pemilu saya yakin tidak hadir di ruang hampa. Pemilu itu terjadi di masyarakat dengan kompleksitas, masalah, karakteristik dan lain sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Artinya ketika pemilu dilakukan, masyarakat memang sudah terbentuk pola dan lain sebagainya. Ya, makanya amanah undang-undang sebetulnya salah satu organisasi yang diberikan mandat untuk melakukan pendidikan politik itu sebetulnya partai politik, sehingga anggarannya pun dititipkan di partai politik. Ya, kalau tidak salah gitu ya. Jadi hanya memang tadi tidak semua masyarakat juga tergabung di partai politik kan. Ada masyarakat yang di luar partai politik, sehingga ini memang harus dijadikan musuh bersama, hama demokrasi bersama, sehingga semua stakeholder bisa terlibat untuk meminimalisir lah ya, meminimalisir. Kalau menghilangkan sama sekali, kita di Bawaslu sudah 2019 sudah mencoba berbagai cara, ternyata kita juga mengalami kelemahan dari sisi regulasi, Pak. Ya, contoh lah, kita akan melaksanakan pemilu di tahun 2024 tuh, pertama sejarah kepemiluan, pemilu legislatif, presiden, DPD, dan pilkada, dan itu waktunya Februari November. Walaupun ada wacana sekarang akan ditarik pilkadanya ke September, tapi belum diputuskan. Nah, dua undang-undang yang turunannya itu berbeda. Kita berpemilu dengan Undang 7 tahun 2017 mengatur masalah mana politik di pasal 280 itu yang bisa kena pidana itu hanya pemberi. Di Undang-Undang Pilkada 10 2016 itu pemberi dan penerima. Artinya maksud saya dalam konteks penegakan hukum Bawaslu seringkali kita harus pas betul. Pertama proses penyusunan syarat pemilu material lah, karena itu sudah masuk ke pidana. Kalau pidana biasanya dia tidak mungkin lepas dari kitab undang-undang hukum pidana. Jadi ketika masuk ke proses SPKT atau kepolisian, penuntutan dan lain sebagainya, itu masuk wilayah regulasi ada KUHP lah, contoh pembuktian misalnya. Karena tadi salah satu kelemahan kita, bukan kelemahan, kita mengidentifikasi politik itu seperti itu, money politik ada kayak kentut lah, ada, tapi proses pembuktiannya kita agak susah. Sementara tidak mungkin kita menghukum orang tanpa ada evidence, ada bukti yang valid gitu, yang benar itu. Nah, sehingga biasanya informasi awal Bawaslu hari ini terbuka lah ya, masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan baik melalui media sosial official resmi Bawaslu ataupun datang ke kantor melaporkan kejadian seperti itu. Tapi tadi tolong ketika laporan informasi awal tadi bukti kadang-kadang ya, karena harus ada buktinya. Nah, kadang-kadang salah satu effort yang memang harus Bawaslu lakukan lebih keras itu terkait money politik ya, itu adalah proses pembuktian ya, karena seringkali tadi misalnya contoh lah, kita pernah proses 2019 Pak,
udah sampai SG1 sentra gakumdu ya dengan kepolisian kejaksaan 2 di akhir biasanya tadi buktinya tidak valid, kalau enggak ternyata itu bukan money politik tapi uang yang diberikan kepada tim sukses untuk pasang baligo, pasang spanduk. Itu kan bukan money politik, itu kos politik. Nah kadang-kadang tadi pendefinisiannya pun harus sesuai dengan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Tapi insya Allah ke depan mungkin kerjasama semua pihak money politik ini bisa diminimalisir atau idealnya bisa dihilangkan. Mungkin Ya, sama mungkin yang penting masyarakat ya, kesadaran masyarakat memilih itu bukan karena faktor apa ya, kos money politik. Jadi tidak hanya sekedar money politik. Nah ini saya masih ke Bawaslu ya, sebelum nanti dari ini closing. Nah ini Pak Ahmad, ini Smart Library Garden ini salah satunya melalui literasi politik ini ada hal yang perlu diperjelas nih oleh Bawaslu. Nah kaitan dengan kelembagaan masyarakat ya, RT dan RW ini. Nah apakah RT RW itu boleh batasannya bagaimana dalam konteks pemilu ya, karena masih simpang siur. Nah ini perlu juga untuk memberikan rambu-rambu sehingga nanti RT RW ketika pelaksanaan politik harus sesuai dengan ini. Bagaimana Pak Soekarno? pertama di Undang-Undang Pemilu ya, dasar pelaksanaan Undang-Undang Pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Turunannya ada PKPU yang mengatur secara teknis peraturan Komisi Pemilihan Umum. Di sisi pengawasannya di Bawaslu ada Perbawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Nah, kita berpijak pada dua regulasi tersebut. Nah, di Undang-Undang 7, Undang-Undang 10 2016 atau yang terbaru 7 2023 plus PKPU dan Perbawaslu memang tidak mengatur terkait dengan posisi RT dan RW, Pak. Jadi kita juga sempat melakukan kajian ya, karena ada secara sosiologi di masyarakat sempat ramai, kita melakukan kajian. Kita tidak menemukan satupun klausul yang melarang RT RW untuk melakukan aktivitas politik. Nah, dulu 2018 sempat ada Perbawaslu 29 2018 yang melarang RW RT tergabung dalam tim kampanye, tim pelaksana kampanye. Tapi Perbawaslu itu hanya berumur 3 bulan. Berikutnya direvisi menjadi Perbawaslu 33 2018 dengan menghapus larangan RT RW untuk melakukan aktivitas politik. Nah, kita secara legal formal mengacu pada Undang-Undang PKPU serta Perbawaslu yang mengatur terkait kepemiluan. Nah, sementara di samping ada peraturan Mendagri ya, yang jadi rujukan peraturan Wali Kota 54 yang melarang RT RW terafiliasi partai politik. Nah, sebetulnya ya sikap saya secara pribadi atau kelembagaan lah ya, karena sempat juga didiskusikan, Permendagri itu di bawah peraturan undang-undang. Peraturan Mendagri itu tidak sejajar dengan undang-undang atau tidak melebihi undang-undang, dia di bawah undang-undang. Ya, ada guru normal, Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, peraturan menteri itu posisinya ada di bawah. Dia tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas. Nah, namun karena secara sosiologis rame, kita juga sempat dulu mengundang beberapa kali malah diskusi dengan asisten 1, Kesbang di Bawaslu mendiskusikan hal tersebut. Karena itu produknya sudah jadi peraturan wali kota, ada penegak perda. Saya bilang penegak perda itu siapa? Itu Satpol PP, infrastrukturnya ada, dan yang meng-SK RW itu adalah kecamatan kan, pemberi mandatnya, sehingga tinggal pihak pemerintah Pemkot saja yang mengeksekusi peraturan wali kota tersebut. Karena secara undang-undang pemilu itu sama sekali tidak ada aturan yang mengatur. Malah saya sempat dulu diskusi dengan salah satu dirjen lah di Kemendagri, dia sama
Emang itu bertentangan sama undang-undang? Kalau undang-undang pemilu tidak mengatur, tapi bertentangan nggak? Mungkin saya nanti diskusikan dulu katanya di Jakarta ya, apakah Permendagri itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang 7? Saya bilang kalau saya di posisi Bawaslu, kita akan berpijak pada undang-undang yang mengatur terkait kepemiluan. Beda halnya dengan LKK, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Yang dilarang itu adalah kepala desa, DPD, Badan Perwakilan Desa, dan perangkat desa. Itu jelas ketika dia mendaftarkan atau terafiliasi partai politik, dia wajib atau harus mengundurkan diri. LKK, perangkat desa, kepala desa, dan badan pemerintahan desa. Kenapa? Analoginya tadi, karena dia pegang anggaran di desa ya. Sementara kalau RT RW bentuknya kan bukan gaji ya, apa namanya, insentif. Jadi posisinya bukan profesi. RW RT tuh kalau profesi tentu harus dikompensasinya harus baik, harus benar lah ya. Itu mungkin Ya, jadi artinya kalau secara personal nggak ada ini ya, tapi kalau secara lembaga kan karena rukun RW ya harus menaungi semua kan ya. Nah mungkin itu ya konteks ininya. Ya mungkin beberapa catatan ya, mudah-mudahan ini ke depan kita mengikuti proses politik dengan cara-cara yang baik dan sehingga hasilnya baik. Saya ingin closing statement ya dari Pak Nur Hasan ya. Yang diharapkan nanti dalam closing statement yang nanti akan diambil adalah bagaimana komitmen tadi sesuai dengan tema komitmen utama sebagai calon anggota legislatif untuk turut mengawal pemilu utamanya di Kota Cimahi ini berjalan secara harmoni. Silakan Pak Nur Hasan. Terima kasih Pak Eki. Statement closing saya adalah pertama, sebagai warga negara yang baik yang menjadi salah satu bagian dari politik, hendaklah satu mentaati semua apa yang menjadi aturan, menjadi peraturan penyelenggara pemilu ya. Kemudian yang kedua, marilah kita berkompetisi secara sehat ini dengan mengedepankan tadi politik amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menjelek-jelekan, tidak mengotori arti politik yang sebenarnya, black campaign dan sebagainya, untuk agar supaya kita berkompetisi secara sehat. Kemudian yang terakhir, saya juga menghimbau kepada kalau ada adik-adik terutama pemuda, coba kita harus berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum nanti ya. Pemuda-pemuda ini mudah karena memang menjadi tulang punggung bangsa, jadi harus ikut juga ya ikut berpartisipasi. Jangan sampai pemuda ini masa bodoh gitu, karena memang harapan dari bangsa ini ya dari pemuda gitu. Kemudian juga meningkatkan apa yang menjadi peran perempuan, agar perempuan juga turut berperan aktif dalam pemilu. Tampaknya itu Pak Eki, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pengertian yang salah saya kira yang harus kita luruskan. Orang baik adalah orang yang memberi. Orang baik adalah orang yang memberi. Ini kalimat yang ada di masyarakat saat ini. Urusan politik ya, urusan politik. Jadi kalimat ini saya sering terngiang-ngiang ya. Begitu orang yang memberi maka dikatakan itu orang baik. Padahal dasarnya belum tentu itu orang baik atau tidak. Ya, pengertian ini ya. Nah, ini coba dirubah ya, masyarakat ini merubah bagaimana orang yang baik itu adalah orang yang memberikan kontribusi kemaslahatan terhadap umat secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Artinya kalau kita ingin berkompetisi di dalam kegiatan kompetisi politik, maka gagasan-gagasan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Nah, para calon tentunya bagaimana calon ini memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang kira-kira secara menyeluruh ya, tidak hanya sesaat saja. Karena kalau bicara tentang money politik, tentang uang, maka sampai kapanpun tidak akan selesai. Uang 2 karung, 3 karung juga Pak Ahmad ya tidak akan selesai ya, dan belum tentu menang. Karena masyarakat juga sekarang udah pintar,
ambil uangnya, pilih nama kuma orang we kan. Ini kan juga harus dipahami oleh kawan-kawan. Maka terapkan juga terhadap para pendukungnya, para timnya. Ayo kita secara moral lakukan untuk kita sama-sama. Saya melihat, kalau lihat di sini di depan saya nih ulama besar Jalaluddin Rumi ya. Manusia terindah adalah mereka yang khawatir bicaranya melukai hati orang lain. Artinya ini kan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, jangan sampai terjadi kekisruhan ya. Kalau apalagi kalau hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah ma la yamujawaikoh. Tidak akan masuk surga seseorang ya kalau dia melukai tetangganya, kalau melukai kawannya. Nah ini juga harus dipahami bersama oleh kita, bahwa ayo kita demokrasi, kita menyampaikan keinginan, harapan kita, semua orang baik ya, tetapi jangan sampai menjadi musibah bagi kita, karena akan mengakibatkan kita sendiri akan jadi rugi. Saya melihat saat ini Pak Haji Nur Hasan juga yang pernah jadi anggota dewan, kualitas, tentunya kualitas anggota dewan juga harus kita lakukan bersama di partai politik ya. Bagaimana orang-orang yang masuk ke legislatif itu adalah orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap kota, terhadap provinsi, terhadap RI. Bagaimana dia bisa? Kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka kemampuan itu harus didasari di dalam partai politik itu sendiri. Saya kira partai politik berkewajiban memberikan bimbingan kepada calon-calon legislatifnya untuk menambah ilmunya agar nanti berkemampuan dan memberikan kontribusi gagasan dan wawasannya. Saya kira itu Pak. Bawaslu tingkat kabupaten kota baru berdiri secara ajik sebagai badan itu 2018. Jadi alhamdulillah hari ini adalah tahun kedua, periode kedua lah ya, untuk menyongsong pemilu tahun 2024. Jumlah Bawaslu tidak banyak, di tingkat kota komisioner hanya 5 orang, tingkat kecamatan 3 orang, PKD pengawas kelurahan itu 1 orang, dan nanti 1 bulan terakhir di pengawas TPS itu 1 orang per TPS. Tentu saja dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Bawaslu, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan proses penyelesaian sengketa, kita tidak mungkin bisa sendirian, sehingga butuh partisipasi dari semua pihak sesuai dengan posisinya masing-masing untuk menciptakan pemilu tadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas ya. Nah hari ini kami di Bawaslu Cimahi mengajak seluruh pihak sebetulnya untuk ikut andil, terlibat, berpartisipasi. Minimal ya, bentuk partisipasi paling minimal di dalam konteks politik pemilu itu adalah datang ke TPS 5 menit mencoblos, itu standar paling minimal. Nah yang lebih apa tadi, sebentar lagi kita akan memasuki masa tahapan kampanye ya, 28 November kita akan melaksanakan tahapan kampanye selama 75 hari ya. Tentu saja dalam konteks kampanye tadi akan hadir para calon yang akan berkampanye di wilayahnya masing-masing. Tadi pesannya proses kampanye itu kembali pada posisinya semula sebagai ajang untuk adu ide, adu gagasan, adu cita-cita, adu program, bukan adu isi tas lah. Karena kalau isi tas mau miliar-miliar juga ya. Kalau masyarakat sudah pintar, dan mudah-mudahan insya Allah lah Cimahi tadi karena kecil masyarakatnya sudah, tingkat pendidikan politiknya mungkin sudah naik di atas, sehingga nanti bisa berpolitik atau melaksanakan pemilu dalam konteks pemilu secara baik, secara benar, dan tercipta pemilu yang aman, tertib, lancar. Jangan sampai ada kenteng yang pecah, jangan sampai ada kaca yang pecah juga, atau ada bakar-bakaran dan lain sebagainya. Insya Allah pemilu Cimahi berlangsung sesuai dengan harapan kita bersama. Dan satu hal mungkin, Bawaslu Kota Cimahi kantornya di Jalan Babakan nomor 37, ada di tiap kecamatan, ada di kelurahan juga.
kalau misalnya nanti pada saatnya menemukan pelanggaran atau hal yang tidak dimengerti atau misalnya hal yang tadi wilayah-wilayah debatable, insya Allah kita sangat terbuka untuk melakukan diskusi, menanyakan ataupun sampai pada proses laporan kalau dirasa ada yang pihak-pihak melanggar ketentuan, ya, karena regulasi terkait kepemiluan itu diatur sangat rigid, kaku dan detail, ya, sehingga apapun nanti ada aturannya, insya Allah kalau misalnya semua pihak berperan, ya minimal tadi masalah-masalah kepemiluan sedikit-sedikit khususnya di Kota Cimahi bisa terselesaikan dengan baik. Itu mungkin Pak, terima kasih. Sebagai catatan bahwa kita songsong pemilu 2024 di Kota Cimahi sebagai pesta demokrasi, artinya harus penuh kegembiraan, ya, sebagai sebuah pesta, tetapi juga pemilu yang harus berkualitas. Nah, tadi catatannya untuk pemilu yang berkualitas harus ada partisipasi dari semua, ya. Jadi termasuk dalam saat ini partisipasi dari unsur komunitas, forum PCI, Forum Puri Cipageran yang ada terdiri dari 6 RW, ini siap berkontribusi, berkolaborasi, termasuk dengan Prodi Magister Komunikasi Pasca Sarjana Unpas, tentu dengan nanti Bawaslu Kota Cimahi dan mitra partai politik, ya, saat ini dengan Nasdem dan P3. Mungkin kita undang nanti mitra yang 16 lainnya, ya, untuk kita berdialog, menyampaikan persepsi, dan sepertinya ada tantangan kita bersama tadi, ya, bahwa survei KPK cenderung artinya masyarakat kita memilih karena money politik. Ini tantangan kita bersama untuk menghadirkan adanya literasi politik, ya. Dari literasi politik itu adalah kecerdasan bagi warga negara dalam berpolitik. Berpolitik itu tidak transaksional, tapi berpolitik itu adalah dipahamkan sebagai upaya untuk meraih kemaslahatan bersama dengan cara yang baik, dan mudah-mudahan orang-orang yang menjalankan adalah orang-orang yang punya komitmen baik bagi kepentingan Cimahi, Jawa Barat, dan tentu Indonesia. Demikian sahabat Harmoni, sesi pertama dari literasi politik, ya, yang saat ini menghadirkan Kang Ahmad Hidayat dari Bawaslu Kota Cimahi, Pak Haji Enang Sahri Lukmansah, beliau Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi, dan Pak Haji Nur Hasan SIP, beliau adalah calon anggota legislatif kota dari P3, ya, dari P3 Kota Cimahi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TV Harmoni bersama Sebat Garden, Prodi Magister Komunikasi Pasca Sarjana Unpas, bersama Bawaslu, Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. alhamdulillah.